Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di channel aku Mila Nabila 99. Teman-teman, seperti biasa aku setiap hari ada 3 konten ya teman-teman. 2 konten yang update harian atau 24 jam saja, dan 1 konten sisanya biasanya yang jangka waktunya panjang, bahkan kadang aku bikinnya tuh untuk selamanya atau berlaku selamanya. Jadi silakan kamu scroll ke bawah ya, karena setiap hari pasti ada konten yang jangka waktunya panjang teman-teman. Oke, kali ini aku mau tahu nih ya, akhir-akhir ini pasangan kamu ya, enggak sih, ini enggak kudu pasangan kamu juga kali ya. Buat pasangan kamu atau seseorang siapapun di sini, meskipun dia bukan pasangan kamu ya. Ya, sekali lagi, bisa pasangan kamu, bisa bukan pasangan kamu, tapi kamu suka sama dia gitu loh. Nah, akhir-akhir ini apa sih di pikiran dia? Oke. Sekali lagi, akhir-akhir ini apa sih di pikiran dia? Apakah juga memikirkan kamu? Sekali lagi, apa juga memikirkan kamu, teman-teman ya? Oke. Silakan dipilih. Ini ada pita Tosca, pink dan merah. Dipilih sesuai intuisi. Ku kasih tahu ini general reading yang aku tarik energi kolektif dari berbagai perbedaan kelahiran ya. Seperti perbedaan hari lahir, tanggal lahir, jam lahir, weton, zodiak sio, dan perbedaan manusia itu sendiri tentunya. Dan ini vice versa sifatnya atau bisa terbolak-balik ya. So, bila kamu benar-benar ingin energi kamu yang ketarik, mending kamu sama aku konsultasi pribadi aja, karena di sini aku membuka pelayanan konsultasi tarot ya, secara pribadi, dan aku juga ada pengobatan tenaga dalam di sini. Mungkin teman-teman di sini ya, atau keluarga kalian, atau rekan kerja kalian, atau teman kalian yang sedang sakit di 3 penyakit ini, batu ginjal, empedu, saluran kencing ya, silakan diinformasikan. Sekali lagi, silakan diinformasikan. Atau memang teman-teman di sini yang ada yang sedang sakit, silakan. Aku di sini juga membuka pelayanan pengobatan tenaga dalam. Jadi tidak hanya konsultasi tarot aja, tapi juga membuka pengobatan tenaga dalam teman-teman. Oke, caranya sama untuk pendaftaran maupun untuk info lebih lanjut, yaitu chatting di WhatsApp saya ya. Ini ya 0822 3439 0339. Oke. Kalau masih bingung silahkan di pause, atau kalau nggak kamu ulang dari awal, karena aku tidak mau berlama-lama dengan durasi. Langsung aja buat kamu yang pilih pita warna Tosca ya. Oke, akhir-akhir ini. Nah, di sini si dia di sini bisa pasangan kamu, si dia bisa bukan pasangan kamu. Akhir-akhir ini apa sih di pikiran dia ya? Akhir-akhir ini sampai sekarang ya. Sampai sekarang apa sih di pikirannya? Kemudian apakah dia juga memikirkan kamu? Ya, kalau emang memikirkan kamu, lu apa? Tentang kamu tuh apa di pikirannya? Seperti itu, oke. Kumohon sebentar ya. Mohon maaf saya pause barusan karena ada pemberitahuan dari Shopee. Karena saya kan lagi pesan barang gitu ya, takutnya udah di perjalanan gitu, jadi mohon maaf ya. Oke, kembali lagi, tadi saya bilang apa tadi, saya lupa. Oh ya, ini di sini bisa pasangan kamu, bisa bukan pasangan kamu. Kalau dia bukan pasangan kamu tapi kamu suka lah sama dia pastinya. Oke. Nah, sekali lagi, akhir-akhir ini hingga sekarang tuh apa sih di pikirannya? Apakah tentang kamu juga? Jadi kumohon dibayangin wajah si dia ya. Kita lihat di sini ada kartu di Hermit. Oh, lagi banyak hal-hal yang dia nggak jelas gitu di pikirannya ya, penuh tanda tanya di sini. Terus juga dia sibuk introspeksi diri ya teman-teman. Oke. Kita lihat introspeksi diri apa aja di sini. Oh, ada sesuatu yang ditunggu di sini ya. Apa nih, menunggu apa di sini? Oke, kejelasan ya, ada kartu Ace of Cup juga. Oh, hubungan, komitmen. Oke. Oh, ini juga berharap ini sih bantuan keuangan juga di sini nih. Atau bisa mau berhutang, bisa jadi ya. Ada kartu Three of Pentacles di sini, nama Three of Cup. Oh, gitu. Oke. Kalau aku lihat barang di sini, aku melihatnya si dia ini lagi mengenai pekerjaannya ya, lagi pusing di sini. Jadi dia berharap ada sesuatu yang, tapi nggak perlu aku ambil ini, nanti aku tarik aja lagi. Cukup ini doang, cukup aku baca dari sini aja ya. Gini,
aku melihatnya ini ada sesuatu pekerjaan dan ternyata dia nggak bisa sendirian gitu loh. Jadi ini butuh bantuan, termasuk butuh bantuan dana ya. Butuh bantuan dana tadi, karena tadi aku dapat Three of Pentacles ya, jadi bantuan dana ya. Dan kurasa ini sudah berbicara kepada seseorang tersebut, entah siapa di sini ya, yang dia targetkan, aku bakalan pinjem uang sama si A misalnya. Nah, kurasa ini sudah ada omongan kepada si A ya. Kurasa ada omongan sama si A di sini ya, tapi ini masih belum ya. Ini masih belum dia dapatkan di sini. Oke. Dan ini mau ngomong lagi masih malu-malu gitu loh. Gimana? Contoh nih misalnya kan si A di sini kan orang yang lumayan bagus nih secara finansial ya. Pekerjaan pun berhasil ini orang ya. Jadi dianggap orang punya duit lah sama si dia ini ya, si dia yang menjadi pertanyaan kamu tersebut. Nah, di sini si dia ini udah ngomong ya sama orang yang punya uang di sini ya. Kalau saya butuh, kali ini saya membutuhkan bantuan keuangan kamu nih gitu. Saya ada misal nih ya, saya ada proyek gitu ya. Saya kekurangan dana gitu. Nah, intinya di sini minta minta bantuan dana ya, pinjam bantuan dana kayak gitu ya. Ada kartu 3 koin tadi di sini ya. Nah, 3 koin di sini teman-teman. Oke, entah proyek apa di sini, mungkin kalian lebih tahu tentunya. Kenapa? Karena aku nggak bisa mengatakan oh proyek ini itu nggak mungkin. Kenapa? Karena yang nonton video aku di sini semua orang, jadi nggak kamu aja. Misal si A ya, eh pasangan kamu atau siapapun di sini, mungkin dia kerjanya di jual beli komputer ya kan. Si B dia seorang kontraktor. Si C dia seorang apa misalnya wirausaha apa kek, misalnya kayak furniture misalnya, kan beda-beda. Jadi kalau furniture kan butuh seperti kayu-kayu gitu kan, makanya kan nggak beda apa, kan nggak sama ceritanya ya kan. Yang kontraktor dia butuh besi-besi ya kan, dia butuh batu ya kan, butuh beton, butuh pasir ya kan, kan nggak sama gitu loh. Jadi kamu lah yang lebih tahu sendiri tentunya apa pekerjaan dia apa gitu loh. Nggak mungkin aku jelasin yang sedetail itu, karena kan yang nonton videoku di sini kan berbagai pekerjaan orang, nggak sama pekerjaannya gitu loh. Nah, intinya apapun proyeknya di sini, ini intinya kekurangan dana gitu loh ya. Lagi pusing dengan dana yang biasanya dia stabil-stabil aja keuangannya, kali ini bener-bener butuh bantuan gitu loh. Jadi kalau nggak ada bantuan dana kayak nggak bisa bergerak gitu loh. Nah, itu pada kondisi itu ya. Dan ini kurasa udah ngomong di sini ya pada orang yang cukup berduit di sini ya, tapi masih belum ada bantuan gitu loh dari orang tersebut gitu. Dan ini pengen sekali menanyakan gimana nih, aku benar-benar butuh, tapi masih malu-malu ngomong nggak ya gitu ya. Ini masih menunggu sampai dia berpikir kenapa ya, padahal aku tuh udah ngomong. Ini ada kartu di Hermit kan. Di Hermit tuh otaknya berpikir gitu loh, kenapa ya, padahal aku tuh udah misalnya ya kayak begini ya, kenapa ya aku tuh udah ngomong sama orang itu, aku tuh kekurangan ini udah aku jelasin semuanya, tapi kenapa dia kok kayak nggak respect dengan penjelasan aku, kenapa dia masih belum kasih bantuan keuangan sama aku gitu loh teman-teman. Ini masih menunggu, ini masih berharap di sini itu ya, masih berharap bantuan keuangan di sini gitu ya, termasuk mencari solusi ya gimana caranya gitu ya, karena mau ngomong lagi malu tapi ini masih berharap gitu loh. Jadi ini berpikir dan introspeksi diri juga, apa ada yang salah ya dengan saya sehingga dia nggak kasih pinjaman ya buat saya, nah gitu loh ya. Itu akhir-akhir ini di pikiran dia kayak gitu. Ini yang paling banter ini mengenai pekerjaan teman-teman, yang paling banter banget. Tapi juga asmara sih, asmara juga, cuman ini yang paling banter mengenai pekerjaan ya. Sampai ini aku dapatnya one pentacles ya, jadi yang lebih mendominasi mengenai pekerjaan, uang gitulah ya, tentang itu di sini. Oke. Itu ya akhir-akhir ini tuh di pikiran dia teman-teman. Kemudian kalau masalah cinta juga aku melihatnya seperti itu. Juga ada masalah cinta, entah kenapa kalau asmara di sini. Ini juga sedang berpikir juga mengenai asmara di pikirannya dia. Kenapa nih ya? Kenapa aku tadi dapat mengenai asmara juga? Kenapa dengan asmaranya di sini? Kenapa? Ada kartu Egg of, ini aku tentang asmara ya, karena pekerjaan udah aku bahas tadi kan. Ini ada kartu Egg of Pentacles. Oke.
Oke. Oke. Oh gini. Jadi kalau mengenai asmaranya tuh ini orang merasa ya, ada kata the devil kan. Ini orang merasa masih belum berani ya untuk yang serius seperti itu. Kenapa? Karena dia merasa masih harus kerja gitu loh. Tapi ini orang bukan merasa kekurangan banget lah, kering banget lah dalam hal finansial. Tidak, tapi masih merasa kurang sukses seperti itu. Ya. Ini kan ada kartu Eight of Pentacles kan. Ini Six of Wands. Bukan berarti dia kering dalam hal keuangan. Contoh misalnya ya, aku nih udah punya pekerjaan gitu kan. Tapi kan aku masih belum punya tabungan nih. Iya sih, alhamdulillah aku udah pekerjaan, jadi aku udah pemasukan. Tapi kan kalau berbicara tabungan, aku masih belum memiliki banyak uang. Nah gitu loh. Jadi ini bukan apa ya, bukan nggak punya uang banget di sini posisinya, ya punya uang di sini ya. Cuman tabungannya dia merasa belum cukup gitu loh. Kalau misalnya mau serius dalam sebuah hubungan ini belum berani ya teman-teman. Contoh misalnya ya misalnya ya, aku kudu menikah tahun depan misalnya kayak gitu. Sedangkan dia melihat kondisi keuangannya seperti itu. Ya sih, aku udah punya pekerjaan gitu kan, tapi kan aku masih baru kerja ya kan, aku belum punya banyak tabungan. Nah gitu loh, jadi belum berani di sini. Oke, aku ke sana di sini. Ini di pikirannya gitu masih mau apa ya? Ibaratnya mau kalau kalau berhubungan ya, kalau punya pasangan gitu mau dijalani ya sama pasangannya, tapi masih belum berani kasih janji-janji yang serius gitu. Paham gak sih? Misalnya ini orang punya pacar gitu ya. Ini misalnya pacar kamu ya. Ini orang mau di sini menjalani sama kamu, mau bertahan sama kamu di sini, keinginannya bertahan sama kamu. Tapi untuk janji-janji seperti pernikahan ini belum berani gitu loh, karena dia merasa saya masih kudu menabung lebih banyak lagi gitu loh. Pemasukan ada di sini gitu loh, tapi dia merasa masih kudu harus lebih banyak lagi, karena kalau berumah tangga kan nggak seperti orang single ya kan. Tabungan harus dipersiapkan semaksimal mungkin lah kayak gitu ya kan. Jadi kalau misalnya sekiranya masih nanggung-nanggung ya jangan nikah dulu kan gitu kan. Nah sama ini posisinya si dia kayak gitu. Aku ke sana melihatnya di sini teman-teman. Jadi dia kayak ada konflik batin di pikirannya gitu ya. Masih belum berani untuk kasih janji-janji yang apa ya, yang sekiranya apa ya, ibaratnya kayak kepastian gitu untuk kamu nih. Gak berani ini orang ya. Ini orang tipe orang yang pekerja keras loh ya. Tipe orang yang bekerja keras, keuangan cukup stabil sebenarnya, tapi yang kan setiap orang kan beda-beda ya. Ada orang yang punya pemikiran uang sekian gak apa-apa nih untuk menikah, tapi ada orang yang pemikirannya kalau uang sekian belum cukup untuk menikah. Nah ada, karena standarnya orang beda-beda. Nah, kalau saya melihat Detebaran di sini ya, standar dari si dia di sini cukup tinggi. Ya, aku kasih tahu. Standar dia cukup tinggi di sini. Ini bukan nggak punya uang ya, punya uang di sini ya. Tapi karena memang standarnya dia di sini cukup menengah ke atas ya. Jadi di sini dia merasa belum siap ya. Untuk yang serius gitu belum siap, walaupun dia ini sebenarnya pengen segera serius ketika pernikahan, tapi karena dia standarnya tinggi ya, jadi dia mengundurkan diri untuk hal apa ya, kayak mengundurkan diri untuk hal itu gitu loh. Tunggu dulu. Nah gitu, ini pengen tetap bertahan sama kamu, pengen tetap jalan sama kamu, tapi nggak berani kasih kepastian gitu. Jadi ini cukup menjadi apa ya, cukup menjadi masalah juga di pikirannya gitu. Oke, kalau misalnya tentang kamu di sini apa di pikirannya, kita lihat ya teman-teman. Kita lihat di sini. Apakah juga memikirkan kamu di sini? Oke. Kalau misalnya ini bukan pasangan kamu ya, teman-teman, kamu suka sama dia tentunya ya. Bagaimana apakah dia di pikirannya ada saya? Kurasa enggak di sini ya. Kurasa enggak ada kamu di pikirannya. Kalau ini bukan pasangan kamu ya. Ini orang fokus pada pekerjaan untuk saat ini ya.
fokus pada pekerjaan. Dan ini orang beranggapan kamu punya pasangan kok di sini ya, karena aku dapat psikofon di sini. Ya, sekali lagi kalau semisal orang yang menjadi pertanyaan kamu di sini bukan pasangan kamu ya, di pikiran dia kamu udah punya pasangan ya. Tapi ini orang tidak terpikirkan yang macam-macam sama kamu. Ini orang fokus kepada diri dia sendiri gitu loh ya. Dan dibanding ingat sama kamu dengan pekerjaan, di pikiran dia lebih banyak kepada pekerjaan gitu. Sama kamu ya hanya sekedar ingat aja gitu, tapi nggak terpikirkan yang aneh-aneh gitu loh ya. Oke, sekali lagi di pikiran dia juga dia beranggapan kamu punya pasangan kok di sini. Oke, kalau misalnya ini pasangan kamu, kita lihat apakah dia memikirkan kamu ya. Ini maksudnya akhir-akhir ini hingga sekarang ya teman-teman. Oke, ada yang selain kamu. Ada Three of Wands di sini. Oke, kurasa di sini ada yang LDR ya. Ada yang LDR di sini. Kita lihat lagi yang lain. Ada kartu Queen of Pentacles. Oh, enggak kok tapi. Oke. Oke. Ada kartu Wheel of Fortune. The High Priestess. Oke. Teman-teman di sini karena aku melihat kartu Jasmine di sini, berarti kamu sedang tidak bagus ya komunikasinya sama si dia di sini ya. Dia pasangan kamu, walaupun dia si dia ini baik bukan pasangan kamu maupun ini pasangan kamu, aku melihatnya sedang tidak baik-baik saja di sini ya teman-teman, hubungannya gitu loh ya, terutama yang berpasangan di sini. Kurasa kalian lagi diem-dieman bisa dikata ya. Kurasa di sini beberapa dari kamu ada yang LDR ya kan, jarak jauh di sini. Beberapa loh ya, karena kan general reading di sini. Karena di sini aku dapat kartu Queen of Wands, berarti di sini salah satu dari kamu ada yang udah punya pasangan, bisa kamu bisa dia, nih vice versa, bisa terbolak-balik energinya. Tapi kalau tebaran aku di sini sih si dia ya, si dia yang posisinya udah punya pasangan di sini. Oke. Karena aku dapatnya kartu Queen of Pentacles dan Queen of Wands di sini, kurasa di sini tidak sekedar pasangan, tapi juga beberapa dari kalian di sini yang pilih Tosca ini, si dianya udah berumah tangga, udah punya istri, udah punya suami, seperti itu ya. Dan aku melihatnya posisi kamu di sini cukup bagus secara finansial, teman-teman. Oke. Ya. Aku di sini melihat si dia di sini, pemikiran si dia di sini mengenai kestabilan perekonomian kamu bagus di sini. Jadi kamu dirasa stabil sama dia secara finansial gitu. Kurasa kamu pernah kasih bantuan keuangan ya sama dia. Oke. Kurasa begitu ya. Dan di saat ini ya, di pikiran dia memang memikirkan kamu di sini. Memikirkan apakah? Yaitu tadi yang ku bilang tadi ya, komunikasi yang gak lancar kan, atau diem-dieman. Nah ini pengen sekali komunikasi sama kamu ya, pengen ketemu sama kamu di sini. Yang LDR pengen ketemu, terus si dia juga ingin sekali berbicara mengenai keuangan ya. Ini butuh bantuan keuangan dari kamu juga teman-teman. Oke, aku kesana melihatnya. Dan posisi kamu di sini sebagai orang ketiga ya. 3 tongkat ini ternyata kamu sebagai orang ketiga ya. Bukan kamu yang diselingkuhi di sini, tapi kamu selingkuhannya di sini. Sekali lagi, Three of Wands, 3 tongkat ini ternyata dia udah berumah tangga ya. Sebagian besar loh ya, karena kan general reading ya kan. Sebagian besar ternyata si dia di sini udah berumah tangga, atau udah punya istri, atau udah punya suami kayak gitu. Dan kamu
teman-teman yang nonton video aku di sini, posisi kamu di sini bukan diselingkuhi, tapi kamu selingkuhannya. Paham gak sih? Kamu sebagai orang ketiganya, 3 tongkat ini ya. 1, 2, 3, ada orang ketiga 3 tongkat, dan ternyata kamu yang orang ketiga di sini. Kamu sebagai selingkuhannya di sini. Tadinya ya. Tadinya kenapa kok aku berkata tadinya? Karena ini bisa dikata kayak putus gitu kamu sama dia. Udah gak ada komunikasi juga ya kan? Ya kan, udah gak ada komunikasi juga di sini. Oke. Tapi kurasa akan ada komunikasi lagi teman-teman. Kenapa? Karena aku dapat 3 of Wands di sini ya. Ini ada potensi komunikasi dan ini ada potensi balikan kok di sini. Oke. Ada potensi kembali hubungan baik lagi sama dia dalam dekat ini gitu. Oke. Jadi itulah yang dia pikirkan tentang kamu di sini ya. Jadi dia pengen sekali ngubungin kamu, ngomong baik-baik, ngejelasin semuanya gitu. Karena dia pengen bersama kamu stabil lagi hubungannya, termasuk mau berbicara mengenai keuangan ya di sini. Karena dia lagi bermasalah sama keuangan ya. Gitu sih. Jadi dia pengen ngomong itu juga sama kamu di sini. Tapi kurasa nggak kepada kamu aja, kepada temannya juga di sini. Dia juga udah ngomong yang ku jelasin di awal tadi. Udah ada omongan mengenai keuangan, tapi belum ada respon dari temannya tersebut ya, teman-teman. Oke. Nah, ini juga di pikiran dia juga berencana untuk ngomong sama kamu gitu loh. Ya, pengen bantuan keuangan dari kamu di sini. Oke. Itu sih di pikiran dia akhir-akhir ini sampai sekarang, teman-teman ya. Kalau misalnya ini bukan pasangan kamu ya, kurasa ini orang tidak ada niatan yang serius sama kamu, tidak ada keinginan untuk hubungan dengan kamu, maksudnya nggak sejauh itu, nggak terpikirkan sejauh itu di sini ya. Tapi di pikiran dia memandang kamu cukup stabil secara finansial, teman-teman, seperti itu ya. Dan dia memandang kamu udah pasti punya pasangan, kata dia ya, gitu. Oke. Kalau ini bukan pasangan kamu. Tapi kurasa ini orang tidak terlalu memikirkan kamu, sekedar inget doang gitu. Jadi nggak lupa sama kamu, nggak lupa. Tapi ingat, tapi nggak terpikirkan hubungan, nggak sejauh itu di sini. Oke. Bahkan dia berpikir kamu udah punya pasangan gitu loh. Oke. Oke ya, paham ya? Oke, di sini energi yang paling kuat Pentacles ya, dari Capricorn, Virgo, Taurus nih, kuat banget dari tadi di sini aku pas ngebaca gitu. Oke, sebentar aku lihat dulu ya. Tapi ini juga kuat kok Aries, Leo, Sagittarius nih ya. Pisces, sebentar, Scorpio, Capricorn, sebentar, Virgo. Ini energi yang paling kuat dari Aries, Leo, Sagittarius. Tapi yang paling kuat ya, yang paling mendominasi ini ada Sagittarius, teman-teman ya. Sagittarius mendominasi di sini. Terkuat kedua ada Capricorn, Virgo, Taurus, Aries, Leo ya. Yang ketiga kecil nih energinya ya, yang lain-lain kecil nih seperti Pisces, Capricorn, Virgo, ada Scorpio juga nih kecil energinya ya. Jadi itulah di pikiran dia akhir-akhir ini, dan juga memikirkan kamu ternyata ya. Oke, lanjut buat kamu yang pilih pita warna merah sekarang. Oke, di sini si dia di sini bisa pasangan kamu, si dia di sini bisa bukan pasangan kamu. Oke. Sekali lagi, si dia di sini bisa pasangan kamu, si dia di sini bisa bukan pasangan kamu ya. Pasangan kamu bukan pasangan kamu, ini berlaku lah kayak gitu. Jadi akhir-akhir ini ya, di pikirannya dia tuh apa? Sekali lagi, akhir-akhir ini di pikiran dia apa, teman-teman? Kemudian apakah dia memikirkan kamu? Kalau emang dia memikirkan kamu, lalu apa di pikirannya ya tentang kamu gitu, oke? Tentang kamu dan tentang kalian lah di sini kayak gitu. Oke, kumohon ingatan kamu, bayangan kamu difokuskan kepada wajah seseorang yang menjadi pertanyaan di pikiran kamu, oke? Fokus ya. Oke, lanjut. Ada kartu Queen of Pentacles, teman-teman. Di bottom of the deck ada kartu Seven of Wands ya. Oke. Kok mesti ini ya, apa namanya, nggak jauh beda gitu loh bacaannya ya. Oke.
kita lihat di sini ada kartu Nine of Wands. Oke, ada kartu Page of Swords. Sorry, aku melihatnya kalian sering kali ini ya. Kalau ini pasangan kamu ya, kalian sering berbeda pendapat di sini ya. Jadi apa nih di pikiran dia nih akhir-akhir ini ya, mengenai pekerjaan di sini dan mengenai asmara juga ya, yang selalu ada di pikirannya ya. Oke, aku bahas asmara dulu nih. Kalau emang ini adalah pasangan kamu, aku melihatnya yang aku bilang barusan, kamu sering berbeda pendapat di sini ya. Yang satu di sini kalau dikata bermain drama sih bukan bermain drama, tapi menjaga perasaan hati kamu ya. Kenapa? Karena aku dapat Seven of Wands di sini ya. Aku dapat Seven of Wands, berarti orang ini sama kamu cinta. Kalau kamu tanya cinta, apakah ada cinta ya kak? Di hatinya ada ya. Ini orang ada cinta sama kamu, besar bahkan cintanya kepada kamu di sini ya. Jadi sebenarnya ini orang bukan bermain drama teman-teman ya, tapi karena cinta segitiga yang bergulir gitu ya. Jadi di sini dia ingin menjaga perasaan hati kamu ya, dengan cara kebohongan akhirnya gitu loh, dengan cara seolah ini pasti kamu berpikir ini orang banyak sekali sih dramanya. Ini orang bukan berniat berdrama. Sekali lagi, ini orang bukan berniat berdrama, tapi ini orang ada politiknya, ada akal-akalannya, ada bohongnya. Ini justru demi menjaga perasaan hati kamu gitu ya, demi menjaga perasaan hati kamu. Karena gimana ya, di satu sisi dia mencintai kamu, tapi di sisi yang lain dia udah punya pasangan yang terikat di sini, dan dia nggak ada pemikiran untuk meninggalkan pasangannya di sini teman-teman. Nah itu dia kadang merasa kesulitan ya, gimana caranya menyeimbangkan antara menjalani hubungan bersama pasangannya sendiri dengan menjalani hubungan sama kamu. Kan cinta segitiga bergulir nih di sini. Nah itu akhirnya di sini dia seringkali seolah kayak bohong ya, banyak akal-akalannya, padahal enggak di sini, tapi justru demi menjaga perasaan hati kamu. Contohnya gimana ya, misalnya ya, aku kasih contoh ya, karena kalau dengan kata-kata begini kayaknya kamu nggak bakal paham deh ya. Misalnya janjian deh sama kamu ya, misalnya janjian ketemuan sama kamu. Aku apa ya, misalnya ya Jumat ya, aku Jumat pulang lebih awal nih karena aku Jumat tidak ada meeting misalnya, jadi aku pulang kantor seperti biasanya. Nanti aku sempatkan untuk mampir di tempat kamu dulu ya misalnya. Nah ini misalnya ini orang punya janji sama kamu, mau menemui kamu misalnya ya, tapi ternyata nggak jadi gitu. Kenapa kok nggak jadi? Misalnya istrinya tuh nelpon ya, misalnya ada sesuatu yang mendadak gitu ya, yang membuat si dia di sini nggak bisa nemui kamu. Nah gitu loh, paham nggak sih? Sehingga ini bermain drama. Contohnya, waduh mohon maaf ya, aku ternyata ini loh sama atasan aku, jadi aku nggak bisa, aku ada garapan nih, aku ada tugas nih, bla 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 bla. Nah gitu loh. Jadi mungkin kamu di sini mengira si dia di sini kadang ini orang akal-akalan deh, ini orang, nah gitu loh. Enggak, di sini enggak gitu. Dia kalaupun dia ini orang akal-akalan sama kamu, ini justru karena dia mencintai kamu ya, sehingga dia menjaga perasaan hati kamu dengan cara seperti itu. Karena ini orang udah kehabisan cara, gimana caranya menjalani keseimbangan ya. Artinya di sini sama pasangannya aman ya, sama kamu juga aman. Nah gitu loh, sehingga di sini dia bingung sendiri gitu, karena dia merasa capek teman-teman ya. Nah itu yang membuat sama kamu kadang sering bertengkar ya di sini ya, sering berbeda pendapat, sering bertengkar. Kamu dibikin curiga, kamu dibikin ragu-ragu, khawatir. Mungkin kamu seperti itu, beban hati kamu gitu ya. Si dia pun juga kayak gitu di sini. Kadang hati dia sering kali beban di sini. Kenapa? Karena dia juga sulit mencari alasan gitu loh ya. Mencari alasan yang tepat tuh sulit banget di sini gitu, karena dia kan menjalani dengan dua hubungan, jadi gimana caranya biar seimbang kan nggak gampang ya kan. Nah gitu loh,
Jadi itu di sini dia kadang dia merasa capek teman-teman di hubungan bersama kamu. Terus terang ya, ini ada kartu nine of phone ya. Kadang ini orang merasa capek di hubungan bersama kamu. Kenapa? Karena kadang kamu dianggap nggak mengerti gitu loh di sini. Ya karena dia kadang dianggap kamu itu kayak apa ya misalnya ya. Karena ini orang kan sudah kehabisan cara berpikir. Nah, sedangkan kamu kayak kurang pemakluman gitu. Jadi ini kayak kesel gitu teman-teman, capek gitu teman-teman, rasanya capek gitu. Di satu sisi aku ini kepada kamu ya maksudnya ya, pikiran dia, hati dia kepada kamu tuh begini ya. Di satu sisi aku mencintai kamu, tapi di sisi yang lain kamu uh, kadang suka kayak memaksa seperti itu ya, kayak nggak memahami saya gitu loh. Sedangkan saya di sini kan justru saya mencari cara yang terbaik, gimana caranya sama pasangan aku nggak ketahuan ya, sama kamu lancar, nah gitu loh teman-teman. Oke. Nah kadang ini dia merasa capek, kadang itu di pikiran dia ya, akhir-akhir ini sampai sekarang tuh itu yang dia pikirkan gitu. Tapi sama kamu ini masih ada niatan mau terus bertahan kok ya. Kenapa? Karena aku dapat kartu Seven of Wands, masih mau terus mencoba bersama kamu di sini, walaupun ada rasa kesel kadang sama kamu yang aku bilang tadi ya. Ya kesel dia kadang di sini sama kamu, kesel gitu ya, capek kakek. Kadang dia merasa capek di hubungan bersama kamu teman-teman. Sekali lagi, kadang dia merasa capek di hubungan bersama kamu, tapi karena dia ini orang mencintai kamu, ini masih, aku melihatnya masih mau bertahan, masih mau terus mencoba bersama kamu di sini ya, masih mau mencoba untuk mengerti sifat kamu, untuk apa ya teman-teman, mengikuti kemauan kamu gitu loh di sini, masih mau di sini. Oke, walaupun ada rasa capek gitu ya, tapi ini masih mau mengikuti kamu di sini. Apa yang kamu minta masih pengen dia turuti gitu loh. Oke, masih ingin bersama kamu juga pastinya lah, kayak gitu. Itu yang dipikiran dia akhir-akhir ini ya. Kemudian mengenai pekerjaan di sini, dia sedang kesulitan dengan pekerjaannya ya, karena aku dapat Seven of Wands sama Nine of Wands di sini. Sulit banget dengan pekerjaannya di sini. Ini orang merasa ada seseorang yang memanipulasi di pekerjaannya, atau ada seseorang yang berusaha untuk apa ya di sini. Ini kalau misalnya seseorang yang jabatannya tinggi, ini merasa banyak sekali orang-orang yang ingin merebut kursi jabatan seperti itu ya. Ini merasa banyak sekali persaingan ya, orang-orang yang ingin merebut kursi di sini. Kalau semisal ini seorang wirausaha ya, atau pedagang seperti itu misalnya ya, atau pebisnis kayak gitu, aku melihatnya dia sedang capek di pekerjaannya gitu, merasakan sia-sia seperti itu ya, apa yang dia kerjakan teman-teman. Seperti impas gitu ya teman-teman, impas di sini. Tapi ini orang masih mau bersemangat karena di pikirannya di sini banyak sekali cita-cita yang ingin dia capai. Karena aku dapat Seven of Wands di sini ya. Jadi dia walaupun merasa impas di dalam pekerjaannya, kayak merasa percuma gitu ya. Saya sudah berjuang keras tapi percuma ya. Nihil, impas di sini. Tapi ini orang masih mau berjuang keras. Ini aku melihatnya banyak kendala di pekerjaannya, banyak sekali kendala, belum lagi banyak sekali yang memanipulasi di sini ya. Banyak persaingan juga di sini ya. Seperti itu, teman-teman. Oke. Aku kesana melihatnya. Aku melihatnya pasangan dia di sini juga termasuk orang yang menghasilkan uang juga, jadi bukan perempuan yang bergantung uang sama. Kalau semisal pasangan kamu di sini adalah laki-laki ya kan kamu di sini posisinya sebagai orang ketiga kan, berarti dia punya pasangan kan ya. Nah kalau semisal kamu yang nonton videoku di sini cewek, berarti kan pasangan kamu cowok. Nah sekalipun pasangan kamu ini cowok ya, atau seorang suami, berarti dia punya istri kan. Nah ini bukan istri yang hanya bergantung kepada pasangannya ya, dia seorang istri yang menghasilkan uang di sini ya. Oke, aku kesana melihatnya. Dan memang di sini dalam hidupnya dia di sini ya, banyak sekali uang ya yang dari istrinya di sini teman-teman. Oke ya, banyak sekali, cukup besar di sini pengeluaran ya, hasil kerja dari istrinya di sini cukup besar keuangannya di sini teman-teman.
itu sih. Jadi untungnya ya, aku kan melihatnya dia kan lagi masa-masa sulit kan dalam hal pekerjaan ya, otomatis kan berdampak pada keuangannya kan. Untungnya si istrinya itu juga bekerja di sini ya. Si istri ini wirausaha teman-teman, si istri ini pengusaha bisnis gitu dan cukup lancar. Nah untungnya ini istrinya ya yang bagus keuangannya, sehingga dia ada apa, masih menolong lah di kehidupan dia sehari-hari gitu loh mengenai keuangannya. Untung dia punya istri yang bekerja, jadi aman gitu, amannya karena istri. Tapi bagaimanapun masih dalam masa sulit nih di sini ya. Maksudnya aku, sejatuh-jatuhnya dia masih ada ngebantu uang itu gitu loh, karena istrinya di sini bekerja ya teman-teman. Dan aku cukup bagus melihatnya si istri di sini pekerjaannya untuk saat ini, bahkan lebih bagus ya, lebih lancar nih si istri nih gitu. Walaupun seorang perempuan ya lancar di sini. Oke. Tapi ini teman-teman, ini nggak hanya berlaku untuk laki-laki saja atau perempuan saja nih, laki-laki perempuan ini berlaku semuanya. Contoh kalau semisal aja kamu yang nonton videoku di sini cewek, berarti kan pesan kamu cowok kan, berarti dia punya istri kan. Nah sekalipun si istri itu atau posisinya perempuan, tapi ini perempuan yang menghasilkan uang dan cukup bagus pekerjaannya gitu. Dan untuk saat ini justru si suaminya ini lagi jatuh-jatuhnya dalam hal pekerjaan, dan si istrinya yang bagus untungnya di sini. Oke. Jadi itulah ya di pikiran dia akhir-akhir ini teman-teman. Oke. Jadi di sini sekali lagi hubungannya sama kamu di sini, dia masih mau terus berusaha ya bersama kamu, bertahan bersama kamu, walaupun merasa kadang banyak sekali hambatan, nggak lancar, nggak mulus hubungan sama kamu seperti itu, tapi ini masih ada keinginan untuk berjuang teman-teman. Tapi ini juga berharap kamu memahami ya, memahami keadaan dia di sini, oke? Tapi harapan dia juga di sini kamu tidak memaksakan diri untuk hubungan yang serius banget teman-teman sama dia. Artinya dia nggak dia berharap tuh sama kamu di sini sekedar pasangan di belakang pasangan sahnya kayak gitu ya, karena ini orang tidak mau menceraikan istrinya, atau kalau pacarnya dia nggak mau ngelepas pacarnya di sini gitu teman-teman. Jadi posisi kamu tetap sebagai selingkuhannya di sini teman-teman, oke? Gitu teman-teman ya. Itu yang ada di pikiran dia akhir-akhir ini teman-teman ya, akhir-akhir ini, oke? Gitu ya. Atau mungkin ini karena dia punya hutang ya, jadi itu yang membuat impas, bisa jadi ya. Jadi dia udah kerja keras tapi hasilnya tuh kayak impas gitu. Kenapa? Karena uang hasil kerja dia mungkin dibuat bayar hutang, bisa jadi ya gitu, bisa jadi kayak gitu, bisa ya. Terus kalau misalnya ini bukan pasangan kamu, aku melihatnya sebentar, tentunya ini memikirkan kamu lah ya. Tapi kalau misalnya ini bukan pasangan kamu, ini orang ada perasaan suka sama kamu ya. Sekali lagi, ini orang ada perasaan suka sama kamu, cuman katanya kamu dirasa nggak paham dengan kode-kode dia. Sekali lagi, dia merasa sudah memberikan cukup banyak kode-kode ya. Sekali lagi, dia sudah merasa cukup banyak memberikan kode-kode sama kamu, tapi kamu gak paham kode-kode itu gitu loh teman-teman ya. Jadi ini orangnya kayak udah merasa putus asa, capek, kayak pengen nyerah aja gitu. Rasanya pengen nyerah, tapi ini gak mau nyerah kok di sini, masih mau mencoba lagi kasih kamu kode seperti itu sampai kamu paham katanya di sini ya gitu. Tapi memang nggak bisa dibohongi, hati dia kayak merasa capek aja ya. Kenapa? Karena aku udah berusaha, kata dia, kok kamu nggak paham-paham juga sih, kata dia kayak gitu. Tapi walaupun begitu, ini masih mau mencoba terus teman-teman kasih kode sama kamu sampai kamu paham ya. Jadi itu teman-teman, oke? Di pikiran dia akhir-akhir ini ya, tentang asmara, tentang pekerjaan di sini, oke? Oke, di sini kamu dealing dengan Aries, Leo, Sagittarius yang paling kuat ya. Aries, Leo, ini dealing semuanya ya, dealing semuanya kecuali Cancer, Scorpio, Pisces. Ya, energi yang paling mendominasi dari Aries, Leo, Sagittarius, teman-teman, oke? Oke, selanjutnya buat kamu yang pilih pita warna pink di sini, oke? Oke, aku terus ini ya. Oke, si dia di sini bisa pasangan kamu,
si dia di sini bisa bukan pasangan kamu. Jadi aku mau melihat di sini akhir-akhir ini sampai sekarang ya, di pikirannya tuh apa. Kemudian apakah dia juga memikirkan kamu? Kalau emang dia memikirkan kamu, apa nih ya? Oke. Kumohon ingatan kalian ya, pikiran kalian ya, difokuskan untuk ingat atau membayangin wajah seseorang yang menjadi pertanyaan di pikiran kalian ya. Oke, fokus ya, dibayangin wajahnya. Oke, kita lihat di sini ya. Lagi-lagi aku dapat kartu Queen of Pentacles di sini. Tadi aku juga dapat Queen of Pentacles loh ya, yang warna merah tadi. Ini Queen of Pentacles lagi di sini. Kenapa? Kenapa? The Devil di bottom of the deck, Three of Pentacles, Seven of Swords ya, Temperance, oke, Two of Wands, oke, Two of Swords. Kurasa ini lebih berat kepada kamu deh di pikirannya akhir-akhir ini ya. Jadi akhir-akhir ini apa sih di pikirannya kamu ya, mengenai kamu di sini teman-teman. Oke. Aku melihatnya mungkin kamu sama dia sedang apa ya, ibaratnya kayak hubungan yang menggantung, saya melihatnya ya. Mungkin kamu pasti merasa digantung ya oleh dia karena aku dapat King of Cup di situ. Oke. Tapi kamu jangan salah ya. Ini orang masih ingin ngubungin kamu di sini. Jadi di pikirannya tuh kamu aja di sini yang diberatkan di pikirannya ya. Oke. Kurasa kamu di sini justru lagi-lagi sebagai orang ketiganya ya, hampir sama dengan nomor 2 tadi. Ya, oke. Kamu sebagai orang ketiganya atau memang kamu udah putus sama dia di sini. Ya, kan aku dapat Two of Wands di sini. Oke. Kurasa di sini ada yang LDR lah juga di sini, teman-teman. Oke. Ini orang punya pemikiran gitu ya. Kamu akan mau dikompromi di sini untuk balikan sama dia gitu ya. Cuman ini orang masih belum apa ya, belum buru-buru karena aku dapat King of Cup di sini ya. Tapi ada niatan ya, ada niatan untuk menghubungi kamu di sini, ada niatan untuk berbicara baik-baik, meluruskan semuanya, yang intinya udah deh kamu jangan marah-marah lagi sama gue gitu loh, kita baikan ya, kita balikan lagi ya, nah gitu loh. Jadi pengen balik sama kamu, intinya kayak gitulah, pengen kembali sama kamu. Oke. Jadi aku rasa kamu posisinya mantan di sini, ya. Kamu posisinya mantan di sini. Oke. Aku ke sana melihatnya. Dan kurasa sih dia udah punya pasangan deh, ya. Tapi ini orang nggak mau banget nih lepas dari kamu, teman-teman. Nggak mau banget di sini. Dan dia ada pemikiran kalau kamu juga bakalan berkompromi karena kamu juga masih, ini orang yakin banget gitu ya di pikirannya, yakin banget kalau kamu tuh masih sangat mencintai dia juga gitu loh. Paham gak sih? Dia ini di pikirannya tuh merasakan kekuatan cinta dari kamu. Jadi dia merasakan aku dan kamu nih sebenarnya sama-sama kuat loh rasa cintanya gitu. Cuman di sini kita sama-sama ego, kita sama-sama malu, gengsi untuk memulai komunikasi terlebih dahulu.
Aku yakin kok kalau semisal nih aku nih yang memulai komunikasi duluan di sini, aku yakin kamu bakal respon aku dengan baik, dan aku yakin banget nih ya kalau kamu nih pasti akan merasa bahagia banget. Nah, kata dia teman-teman. Oke. Itu yang dia beratkan akhir-akhir ini adalah kamu ya. Jadi dia sedih teman-teman, dia sedih banget putus dari kamu gitu. Cuman ini walaupun dia sedih nggak terlalu yang kemudian kayak apa ibaratnya kayak sudah kehabisan cara untuk mendapatkan kamu lagi, udah kayak tertutup banget ya pintu hati kamu buat dia enggak gitu loh. Jadi walaupun dia sedih di sini nggak terlalu yang kayak nggak mungkin aku nggak dikasih kesempatan lagi sama dia, aku yakin kok dia pasti kasih aku kesempatan lagi, nah gitu loh teman-teman ya. Jadi dia walaupun sedih tapi masih ada tenangnya gitu. Kenapa kok tenang, kok ada tenangnya? Karena dia yakin banget kalau kekuatan cinta kamu kepada dia juga besar gitu loh. Jadi ini orang yakin bahwa kekuatan cinta kalian berdua ini saling kuat, sama-sama kuat gitu. Makanya ini orang ada pemikiran untuk ya menghubungi kamu nantinya kayak gitu ya. Dan karena dia yakin kamu juga bakalan masih tertarik sama dia, masih mau sama dia, masih sayang sama dia, masih cinta sama dia kayak gitu di sini. Oke. Tapi untuk saat ini dia lebih memilih untuk tidak dulu ya, karena aku dapat kartu King of Cup, ada kartu Temperance sama Two of Swords di sini. Kurasa dia masih sengaja juga di sini ya. Memang juga merupakan cara dia, ada kartu Seven of Swords ya, merupakan cara dia untuk membuat kamu semakin kangen, semakin cinta. Karena justru dengan cara dia nggak ngasih kabar, dengan cara dia kayak menghilang gitu ya, bener-bener kayak menghilang, ini membuat kamu justru semakin besar rasa kehilangannya. Ini membuat kamu semakin besar rasa cintanya, semakin dalam rasa cinta kamu kepada dia gitu loh. Kan cara orang kan beda-beda untuk membuat seseorang tersebut mencintainya tuh kan. Cara orang beda-beda teman-teman. Sekali lagi paham ya maksudnya aku ya. Cara orang kan untuk membuat pasangannya ataupun mantannya di sini untuk membuat semakin cinta kepadanya ya, semakin sayang kepadanya itu cara orang beda-beda. Nah, sedangkan cara pasangan kamu yang udah jadi mantan kamu di sini, ini caranya itu kayak mundur ya. Aku nggak apa-apa deh, aku mundur selangkah dua langkah demi maju di angka 9. Artinya di sini dia sengaja mendiamkan kamu karena aku dapatnya Two of Swords ya, Temperance sama King of Cup dan Seven of Swords ketemunya. Berarti ini orang memang sudah logika dia ya, sudah terpikirkan matang-matang di sini, sudah strategi dia gitu. Justru dengan cara aku nggak ngubungin kamu, kata dia ya, justru itu akan membuat kamu semakin cinta sama aku, semakin merasa kehilangan aku. Nah, kalau udah merasa kehilangan kan rasa cinta kan tumbuh semakin dalam. Nah, gitu teman-teman. Itu gitu loh. Ini orang nggak ada sama sekali ya berpisah dari kamu, nggak mau di sini. Nggak mau ngelepasin kamu, teman-teman. Oke. Okay? Tapi karena di sini aku dapat Three of Pentacles ya, dan Two of Wands juga, Temperance juga, ya King of Cup juga di sini. Kurasa nanti dia bakal ngubungin kamu dan bakal kamu respon dengan baik teman-teman. Dan ini ada potensi untuk hubungan yang membaik lagi, kurasa kayak gitu ya. Tapi ini teman-teman bagaimanapun kan general reading ya kan. Bisa saja energi kamu tidak ketarik sama sekali, atau kalaupun energi kamu ketarik ya pasti kecil sekali yang ketarik. Itulah mengapa mending kamu sama aku konsultasi pribadi aja ya. Karena kalaupun ini ketarik, kecil sekali yang ketarik gitu loh ya. Cuman kalau tebaran aku di sini nih ada potensi kok, di sini ada potensi untuk diterima sama kamu atau respon baik dari kamu seperti itu. Kemudian kalian di sini kembali membaik hubungannya, kurasa kayak gitu. Oke. Dan sekali lagi posisi kamu ini posisi orang ketiga loh teman-teman ya. Kurasa ini orang udah punya pasangan ya. Tapi walaupun demikian ini orang nggak mau ngelepasin kamu teman-teman. Oke. Tetap mau hubungan lagi sama kamu dan nggak pengen lepas dari kamu kayak gitu ya. Itu sih akhir-akhir ini di pikiran dia teman-teman. Oke ya, jadi pengen baikan sama kamu di sini. Oke, pengen baikan, pengen balikan, pengen stabil lagi. Intinya karena dia masih mencintai kamu gitu ya, nggak mau ngelepasin kamu gitu. Sekali lagi kurasa kamu akan balikan sama dia di sini, akan kembali membaik lagi hubungannya ya.
Cuman ini masih menunggu waktu aja ya, tinggal menunggu waktu aja. Entah kapan, apa bulan depan ya, apakah September, tapi kurasa akan ada potensi untuk komunikasi lagi, bahkan baikan lagi. Kenapa? Karena aku melihatnya rasa cinta kalian berdua di sini sama-sama kuat memang. Emang benar apa yang di-feelingkan oleh si dia bahwa kamu sangat kuat cintanya kepada dia ya. Ini benar gitu. Kalau tempat aku sini benar. Jadi baik kamu maupun dia saling kuat rasa cintanya di sini. Oke. Itu sih ya akhir-akhir ini di pikiran dia hingga saat ini teman-teman. Oke, langsung aja. Oh, sorry. Sorry ya. Sorry. Oke. Ini kan lembek banget sih. Oke. Di sini energi yang paling kuat dari Capricorn, Virgo, Taurus ya, kuat banget di sini. Oke. Terus ada Gemini, Libra, Aquarius juga kuat banget ya. Sagittarius juga kuat di sini ya. Jadi sekali lagi yang paling kuat dari Capricorn, Virgo, Taurus, Gemini, Libra, Aquarius dan Sagittarius ya, teman-teman. Tapi kamu juga dealing dengan Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Leo ya, walaupun kecil energinya. Oke. Teman-teman, sekali lagi buat kamu yang ingin konsultasi pribadi dengan saya ya, kamu bisa langsung WhatsApp saya teman-teman. Oke. Di nomor WhatsApp 0822 3439 0339 aku kasih tahu, aku tidak hanya membuka pelayanan konsultasi tarot, aku juga membuka pelayanan pengobatan tenaga dalam. Mungkin beberapa dari teman-teman atau sanak saudara kalian, teman kalian, rekan kerja kalian, mungkin ada yang sedang mengalami 3 penyakit ini, teman-teman. Silahkan kamu screenshot aja. Silahkan diinformasikan kepada mereka. Kali aja mereka ada yang ingin berobat ya, tertarik dengan pengobatan tenaga dalam. Jadi sekali lagi, untuk konsultasi tarot maupun untuk pengobatan tenaga dalam, caranya sama untuk pendaftaran maupun info lebih lanjut, yaitu hubungi WhatsApp saya ini teman-teman. Silahkan kamu screenshot aja ya. Dan ku tegaskan hanya chatting ya, jangan telepon, jangan SMS, oke? Oke teman-teman, nantikan konten aku berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Thank you. Bye.